Kembali kita bertemu malam ini adalah malam yang terakhir dari pembahasan kita. Saya mau ikut Yesus. Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami akan benar-benar mengerti dan mau lebih mengenal-Mu lebih dalam, bahkan mencintaimu, mengasihimu sebagaimana kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk belajar bersama malam ini dalam nama Yesus. Amin. Adalah obsesi setan untuk membuat kebenaran firman Tuhan ini jadi samar-samar. Kan Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Hawa menjawab, Hawa defense. Dia bilang, oh bukan. Tuhan bilang, ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Oke, Kapen mau tanya, apakah yang dia katakan ini sudah benar? Hawa tidak mengutip secara lengkap. Hawa tidak mengutip secara sempurna. Ada dua kata yang penting yang dia tinggalkan. Kata dalam tanda kutip ya, semua, dan kata yang terakhir yaitu. Jadi Hawa meninggalkan atau mengurangkan atau melemahkan firman Tuhan. Dia menghilangkan kata semua, dia menghilangkan kata bebas. Saudara-saudara, kata semua dan kata bebas ini adalah kasih karunia Allah. Allah itu sebenarnya pengasih. Allah itu memberkati kita. Berkat Tuhan bagi kita melimpah. Tetapi ingat, dengan mengurangkan dua kata ini, Hawa sementara setuju untuk berpihak kepada setan melalui cara dia menuntun Hawa. Mari kita lihat. Setelah dia menghilangkan dua kata penting itu, ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Anda tahu? Pertama, Hawa mulai terfokus kepada kata yang setan mau fokuskan ke dia, yaitu kata jangan. Dia melemahkan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua, dia hilangkan dua kata penting ini, semua dan dengan bebas. Nah, ketika kita mulai kurang firman Tuhan, ketika kita mulai kasih kurang apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan isi kekurangan-kekurangan yang kita kurangi itu dengan pendapat kita sendiri. Hawa mengisi dan menambah apa yang Tuhan tidak katakan di sini. Apa itu? Ayat 3. Jangan kamu rabah. Tuhan bilang jangan makan, tapi Hawa tambah, jangan rabah. Saudara-saudara, berhati-hati. Kalau kita mulai kurangi apa yang Tuhan firmankan, kita akan berpotensi untuk tambah-tambah yang Tuhan tidak katakan. Jelas Tuhan bilang jangan kita mencoba untuk merasionalisasinya dan makan. Akhirnya kita tambah yang Tuhan tidak suruh untuk kita tambah. Seakan-akan dia menempatkan Tuhan itu menambah kesulitan-kesulitan. Menjadi setiap penurutan kita menjadi sebuah kegiatan formalitas. Oh tidak. Penurutan kepada Tuhan itu sederhana. Dan pasti ia
ya tidak, ya tidak. Hawa menambahkan, jangan meraba. Oke, mari kita lihat lanjut. Setelah dia kurangi, kemudian dia tambahkan lagi kata ini. Baru apa yang selanjutnya, saudara-saudara? Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan ini. Saudara, ini sekarang setan so tahu. Pikirannya sudah berhasil dicuci oleh setan. Setan langsung kasih serangan frontal kepada. Ayatnya yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Wow. Kalau pertama dia mau coba pancing, bukankah Tuhan bilang? Tetapi kali ini setan benar-benar putar balikan dan itu dengan jelas. Tidak mati. Ini dia langsung lawan juga dengan frontal. Tidak. Tuhan bilang jangan, setan bilang boleh. Tuhan bilang ingat dan kuduskan Sabat, setan bilang hari lain boleh. Kenapa? Kebenaran yang kuat dari firman Tuhan Allah ini telah berhasil disamarkan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, berhati-hatilah. Karena kebenaran ini tetap benar, tapi kadang kehidupan kita menyamarkan isi kebenaran Tuhan. Kita mesti tahu kebenaran, tetapi kita masih bikin melawan kebenaran firman Tuhan. Kita melemahkan kebenaran. Kita menjadikan kebenaran itu blur, tidak nyata, tidak benar-benar jadi kuat untuk kita. Dan kalau kita sudah melemahkannya, maka kita akan tergoda untuk menambahkan hal-hal yang Tuhan tidak katakan. Kitab Wahyu bilang, kalau orang tambah-tambah yang Tuhan tidak bilang, Tuhan akan melipat gandakan, malah petakan nanti. Jadi jangan tambah. Ikuti sesuai petunjuk firman Tuhan. Nah, kenapa setan langsung menyerang bahwa sekali-kali kamu tidak mati? Oleh karena di kata mati pun ini Hawa coba samarkan. Di Kejadian pasal 17, Kejadian 2:17, Tuhan jelas bilang, pastilah engkau mati. Tetapi Hawa melemahkannya dengan berkata, ya, nanti kamu mati. Tuhan bilang pasti, tapi Hawa bilang, ya nanti kalau kau makan orang nanti mati. Nah, ayat 5. Dia bikin lebih parah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang dia sadar tidak mati, tetapi anak kau kamu tahu sesungguhnya kamu akan menjadi sama seperti Allah. Atau secara tersirat setan mau katakan, kau tahu Tuhan itu jahat. Saya tadinya di surga, tapi dia buang saya ke sini. Dia jahat sekali. Semua perintah yang dia buat ini kau tidak mampu buat. Karena sekarang setan dia tinggal berpangku tangan. Kemudian apa yang dia telah masukkan ke dalam pikiran dari Hawa ini tentang dustanya kini mulai bekerja. Saudara, dalam sesaat, ya, dalam sesaat Hawa benar-benar kehilangan arah. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, ketika kita menginjak-injak kebenaran Tuhan, kita akan benar-benar hilang.
prinsip-prinsip yang jelas kini tidak ada manfaatnya lagi. Ayat yang ke-6. Apa ayat 6 itu bilang? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Luar biasa. Secepat itu perubahannya. Ya, kenapa kita telah kehilangan pijakan yang benar? Sekarang yang Tuhan bilang jangan, yang dia perdebatkan di atas tidak, hilang. Kini setan tinggal diam, dan kesimpulan itu diambil oleh Hawa, diambil oleh manusia. Itu sebabnya kalau ketemu buat salah, buat sesuatu, jangan cari kambing hitam. Karena kesimpulan untuk makan ini adalah kesimpulan pribadi. Setan adalah tugasnya untuk menggoda, untuk buat itu jadi nyata dan diterima adalah kita yang tentukan. Hawa akhirnya berubah cara pandang. Dia lihat ternyata memang buah ini baik. Ya. Tuhan bilang tidak baik, sekarang dia bilang apa? Baik. Apalagi yang dia tambahkan? Oh, sedap, nikmat, enak, tenang kalau makan. Dan ditambah lagi dalam kesimpulan pribadinya, buah ini mengandung pengertian. Saudara-saudara, ayat selanjutnya dia ambil, dia makan, dan apalagi dia bagikan. Jadi Hawa atau manusia sendiri yang memutuskan untuk ambil, dia makan, dia bagikan, dan jatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara umat-umat Tuhan, ketika kita membaca hal ini, kita tidak dapat berdiri sebagai hakim untuk berkata, kalau mungkin saya tidak akan makan. Ya, seperti itu kan? Kabin tidak yakin. Ingat kisah kemarin, kisah tukang besi. Kita ini dilengkapi dengan kehendak bebas. Tetapi ketika kita melemahkan kehendak bebas ini yang dibentengi oleh aturan Tuhan, ya, maka kehendak bebas kita ini menjadi liar dan sulit dikendalikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya, kecuali puncak dari catatan Kejadian pasal 3 ayat 15 puncak kita. Ketika mereka telah berdosa, mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka lari dan bersembunyi. Dan itulah yang kita sedang alami. Ketika kita melakukan dosa, kita tidak mau ditegur, kita lari, kita bersembunyi, kita bertopeng, kita mencoba untuk terus menutupinya. Dan bahkan jika mungkin kita akan mencari kambing hitam. Tapi Tuhan dalam kemahakuasaannya, dalam kasihnya, Dia berinisiatif untuk meringankan langkahnya, mencari dan memberikan pertanyaan ini kepada kita semua. Di manakah engkau? Allah yang Maha Tahu berupaya untuk menjangkau kita. Dia so tahu kita bersembunyi di mana. Tapi Anda tahu apa makna kata atau kalimat pertanyaan ini? Di manakah engkau? Tuhan ingin tahu seberapa jauh jarakmu dengan Dia sekarang ini ketika Anda berdosa.
Dia ingin tahu dan dia ingin pastikan sudah seberapa jauh jarak kita dengan Tuhan secara pribadi ketika kita melakukan dosa. Meskipun jarak itu sudah sangat jauh, sambutlah pertanyaannya, sambutlah panggilannya, terimalah dia, datanglah kepadanya. Seperti gambaran anak yang hilang. Ayahnya ini tetap menunggu dia pulang. Pintu gerbang halaman rumahnya tidak pernah lagi dia kunci. Dia menunggu, kapan Anda pulang? Di manakah? Malam ini jika Anda dengarkan langkah Tuhan, jika Anda dengarkan ketukan panggilan Tuhan, di manakah Anda? Jawablah itu. Ringankanlah kakimu untuk melangkah ke depan dan siap dipulihkan Tuhan secara ajaib. Kasih karunia Tuhan tersedia untuk kita semua. Benar kita telah berdosa, benar kita telah salah jalan, benar bahkan firman Tuhan, benar kadang kita terfokus kepada masalah-masalah, gantinya harus bersyukur. Kita terus mengeluh dan akhirnya kita terus dituntun kepada upaya-upaya setan, dan akhirnya kita menuduh bahwa semuanya ini datang dari Tuhan. Saudara, gantikan setiap persungutan kita dengan ucapan syukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita semua buah pohon dalam taman ini, dan kita boleh makan dengan apa? Bebas. Ide setan saja yang ingin memfokuskan kita kepada satu larangan, yang sebetulnya larangan ini adalah tembok keliling untuk melindungi kita supaya dalam kehendak bebas bersama dengan Allah kita benar-benar tumbuh dalam kasih karunia Allah dan berespon secara baik oleh pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya akan tolong kita semua di malam hari ini dan seterusnya. Tuhan kiranya akan memberkati saudara-saudara yang telah berdiri untuk mengambil keputusan dan menerima Kristus dalam upacara baptisan besok hari. Kiranya kasih karunia Allah Bapa akan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kami boleh dapat belajar firman Tuhan yang indah malam. Tanamkan ini dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Suara panggilan-Mu oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, hancurkan ego kami. Bantu kami untuk dengan rendah hati menyambut panggilan Tuhan untuk datang kembali dan bertobat. Kami adalah manusia berdosa penuh dengan kekurangan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami melemahkan isi firman-Mu. Kadang kami meragukan tentang Engkau sebagai Allah kami yang maha tahu, maha kuasa dan maha hadir. Kadang pula kami menginjak-injak isi kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, sucikan hati kami, baharui kehidupan kami, dan biarlah oleh pertolongan kami akan dapat berdiri di dalam kebenaran Tuhan, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua umat, berkati mereka-mereka yang telah berdiri di hadapan Tuhan malam ini. Berkati keputusan dan komitmen hidup baru mereka bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dalam Yesus Kristus, penyertaan melalui kuasa Roh Kudus akan kiranya menjadi bagian kami selalu, sekarang ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.